Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah unboxing ponsel ini ya, Note 30 Pro buat tahun 2024. Dan sekarang ini kita mau nyobain gimana buat performa dan juga baterai dari ponsel Infinix Note 30 Pro buat performanya di tahun 2024. Langsung aja di sini udah kita siapin ya buat ponselnya. Ini udah kita charger nyampe 100%. Bentar, kita tampilin. Nah, ini baterainya tadi udah kita charger nyampe full, dan sekarang ini mau kita siapin terlebih dahulu buat FPS real time-nya. Oke, sekarang udah kita siapin ya buat FPS real time, dan ini bisa kalian lihat lagi. Kita pakainya konektivitas WiFi, buat Bluetooth, Maps dan juga NFC udah kita matiin. Selanjutnya kita cek di bagian layarnya, kita udah setting buat opsi refresh rate tertingginya di 120 Hz. Dan kita mau lihatin lagi, ini buat performa CPU throttling di tahun 2024 dengan patch bulan Desember. Nah, bisa kalian lihat ya, ini buat CPU throttlingnya dapat nilai di 88%, maksimal skor Gibbs-nya dapat di 168. Lalu buat AnTuTu-nya bisa kalian lihat, buat AnTuTu skornya ini tentu bisa banget buat kita andelin di tahun 2024. Skornya tinggi nyampe 442 ribuan poin. Dan sekarang langsung aja kita mulai buat game yang pertama, kita main game Mobile Legends. Dan ini sambil nunggu login, kita aktifin buat stopwatch-nya. Jadi kita bisa tahu gimana buat penurunan baterai dari ponsel Infinix Note 30 Pro. Sorry, telat dikit nggak masalah ya. Buat game yang pertama kita mainnya mode seimbang, dan kita main dengan settingan 120 Hz, tapi 90 Hz atau refresh rate super dengan grafis ultra. Kita cek terlebih dahulu buat suhu ruangan, ini ada di 30 berapa nih? Suhu ruangan ada di 31,4, suhu ponsel ada di 37 ya. Buat layarnya dan backdoor kita cek, ini ada di 35,4. Isinya stun semua. Tolong woi. Oke, match pertama udah selesai, kita cek buat suhunya terlebih dahulu. Suhu layar di 42,5 paling tinggi ya, 42,6. Backdoornya dapat di 40,8. Dan kita lihat buat baterainya sekarang masih tersisa berapa persen. Buat baterai dapat di ini 95% buat sisa sekarang ini, dan udah kita pakai selama 22 menit pemakaian dari pertama kita hidupin stopwatchnya. Dan sekarang kita lihat buat FPS real time-nya 22 menit ya, hampir 23 menit. Nah, ini bisa kalian perhatiin sama-sama. FPS rata-rata dapat di 82 fps, dan ini frame drop paling parahnya. Oh, ini tadi berarti 49. Ini ya. Drop paling parah di 49, kemudian ini drop paling parah yang kedua, ini drop paling parah yang kedua di 57 fps. Tapi ini jarang banget ya. Oke, kayak gitu hasilnya. Dan sekarang kita main pakai mode performa. Mainnya sih tetap Mobile Legends, cuman kita pakein mode performa. Setelah itu kita coba mode performa plus kita pakein cooler eksternal. Ini mainnya udah mau selesai kayaknya sih. Ini dapat timnya kurang bagus, nggak kayak tadi. Tapi selama permainan sih bisa dibilang cukup stabil ya buat FPS nya. Buat pingnya juga stabil di 15-20an kurang lebihnya. Oke, matchnya udah selesai, match kedua pakai mode performa nih ya. Kita liatin lagi ya, mode performa aktif, dan kita cek buat suhunya. Suhu layar ini malah sedikit adem nih, tadi nyampe 40 ya. Oh, ini ya juga nyampe 40 nih. Backdoornya berapa? Backdoor ya sedikit adem, kok bisa ya, padahal pakai mode performa loh. Dapat di 38 ya, 38. Dan kita lihat buat baterainya, ini buat baterainya bisa kalian perhatiin, baterai masih ada di 90% setelah kita pakai selama 42 mendekati 43 menit. Sekarang kita lihat buat FPS real time-nya. Ini bisa kalian perhatiin rata-ratanya dapat di 85 fps. Jadi makin tinggi ya buat apa namanya? Rata-rata fps yang dapetin. Frame drop-nya juga
bisa dibilang sangat minimal banget dibanding tadi. Maksudnya sangat minimal tuh ya dikit ya, nggak kayak tadi. Dan frame drop paling parah dapat di 53 buat FPS-nya. Oke, kayak gitu hasilnya. Sekarang ini kita coba tambahin pakai cooler eksternal, tapi tetap sama pakai mode performa dan settingan 90 fps grafisnya ultra. Oke, ini persiapan match ketiga ya. Udah kita pasangin cooler eksternalnya. Dan kalian nanti yang pengen beli cooler samaan kayak saya, linknya udah kita sediain di deskripsi. Dan kita lihat nanti apakah pakai cooler ini, dan kita lihat nanti apakah pakai cooler kayak gini bisa nurunin demam di ponsel Infinix Note 30 Pro atau enggak, signifikan atau enggak buat penurunan suhunya. Ini baru kita colok, kurang lebihnya baru belum ada 1 menit lah. Layarnya ini ada di 39,9, hampir 40, dan backdoornya kita cek. Backdoor di 37 ini ya, 37, paling tinggi 37,3. Nanti kita cek lagi setelah selesai permainan. Karena kalau sekarang kan baru dicolok, belum kerasa dinginnya. Kita pakai jontit lagi. Ini buat suhunya kerasa dingin banget ya, karena kita tambahin cooler eksternal. Ini cooler yang saya pakai cuman cooler di harga 200 ribuan sih. Kalau di officialnya, kalau di lain toko official biasanya bisa dapat lebih murah. Oke, udah selesai. Pertama kita cek langsung buat suhunya, kayaknya nggak nyampe 40. Nah, ya kan? Adem banget, cuman 36,3 paling tinggi tadi. Dan backdoornya kita cek, backdoor cuman 35,3. Kalau bagian bawah nih paling dingin lagi nih. Ya, cuman 31. Dan sekarang kita cek buat suhu, bukan suhu, tapi baterai ya. Ini baterainya masih ada di 84%. Sekarang kita lihat buat FPS rata-rata yang kita dapetin. FPS rata-rata yang kita dapetin dapat di 80. Udah makin menurun ya buat FPS rata-rata. Dan ini sempat ngalamin frame drop paling parah, dapat berapa ini? Frame drop paling parahnya di 49,7. Jadi selama kita pakai buat main game 1 jam pakai game Mobile Legends terus-terusan ya. Yang pertama tadi kita main mode standar, bukan mode performa, settingan rata kanan. Kemudian yang kedua kita main settingan rata kanan. Dengan mode performa itu grafiknya tadi mantap banget ya, FPS-nya stabil. Dan yang terakhir atau yang ketiga tadi kita main pakai mode rata kanan, kemudian pakai mode performa, dan kita tambahin pakai cooler eksternal. Buat suhunya ternyata sangat berpengaruh banget. Cuman buat FPS-nya emang masih stabilan di mode kedua tadi ya, mode performa rata kanan, tapi nggak pakai ini, nggak pakai cooler. Dan menurutku main 1 jam dengan sisa baterai di 84% ini masih terasa apa sih namanya, standar lah, nggak boros dan juga nggak awet. Kalau kalian sendiri pengalaman main game Mobile Legends atau nge-push rank pakai ponsel Infinix Note 30 Pro, menurut kalian gimana nih pengalamannya? Coba kalian ceritain buat suka dukanya. Dan buat kalian yang nanya atau penasaran pakai cooler apa nih bang? Ini yang saya pakai cooler dari Aiku. Ini ya, ada keterangan Aiku. Nah ini, cooler dari Aiku, dan buat linknya udah kita siapin di deskripsi pada video ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat ataupun kritik saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.